Halo Sobat Support, para selebriti dan orang terkenal seringkali terlihat memiliki segalanya, uang yang berlimpah, perjalanan mewah, rumah-rumah besar, dan mereka selalu terlihat bahagia. Namun, di balik kemewahan dan gemerlap kehidupan mereka, seringkali tersimpan rahasia yang mengerikan. Banyak dari mereka yang akhirnya jatuh dalam jurang kebangkrutan, kecanduan, dan rumah tangga yang hancur. Ini adalah cerita yang berulang kali terjadi, sebuah pengingat bahwa ketenaran dan kekayaan tidak selalu menjamin kebahagiaan. Nah, dalam video ini, kami telah menyiapkan sebuah daftar yang mengejutkan untuk Anda, 7 selebriti dunia yang kehilangan seluruh kekayaannya, dan berikut adalah kisah mereka. Ronaldinho. Siapa yang gak kenal sama magician lapangan hijau yang satu ini? Ronaldinho Gaucho, senyum khas, gocekan maut, dan skill luar biasa. Selama masa jayanya, dia bukan cuma jadi bintang iklan banyak brand raksasa, tapi juga salah satu atlet dengan bayaran paling tinggi di dunia. Di Barcelona dan AC Milan, ditambah puluhan endorsement, seharusnya menjamin kehidupan 7 turunan. Total kekayaannya diperkirakan mencapai 1,5 triliun rupiah pada puncaknya. Gokil kan? Sayangnya, kekayaan sebesar itu ternyata nggak bisa dibarengi dengan manajemen keuangan yang baik. Gaya hidup mewahnya menjadi awal dari kehancuran. Ia berpesta tanpa henti, menghamburkan uang lebih cepat daripada yang ia hasilkan, serta melakukan berbagai investasi buruk. Masalah makin parah pada tahun 2018, ketika pemerintah Brazil menyita 57 properti miliknya. Kenapa? Ternyata, R10 terjerat kasus pelanggaran izin lingkungan dan denda yang jumlahnya fantastis. Dia nggak bayar denda tersebut sampai bertahun-tahun. Yang lebih menyedihkan lagi, ketika pihak berwenang menyita asetnya, di rekening Ronaldinho hanya tersisa sekitar 6 euro atau kurang dari 100.000 rupiah. Bayangkan, dari triliunan rupiah, tinggal 100.000 rupiah. Dia bahkan pernah dipenjara di Paraguay gara-gara kasus paspor palsu dan harus mendekam di penjara selama 32 hari. Ini adalah pukulan telak yang membuat namanya, dan rekeningnya anjlok drastis. Sekarang, Ronaldinho memang mulai bangkit lagi lewat berbagai kontrak, iklan, dan event promosi, tapi banyak yang percaya ia masih belum sepenuhnya belajar dari masa lalunya. MC Hammer. Generasi 90-an pasti langsung teringat pada celana bagi ikonik dan lagu legendaris You Can't Touch This yang meledak di seluruh dunia. Nggak ada rapper lain yang bisa menandingi popularitasnya saat itu. Di puncak karirnya, MC Hammer adalah mesin pencetak uang luar biasa. Setiap albumnya laku keras, setiap konsernya selalu sold out. Kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, jumlah yang luar biasa besar untuk ukuran awal tahun 90-an. Namun, seperti judul lagunya, kekayaan itu ternyata benar-benar tidak bisa disentuh lama-lama, karena semuanya lenyap dalam waktu singkat. Jika Ronaldinho jatuh karena denda dan investasi buruk, MC Hammer tumbang karena gaya hidup super hedonis dan boros tanpa batas. Dia hidup seolah uangnya nggak akan pernah habis. Bayangkan, dia membangun rumah mewah senilai 350 miliar rupiah, lengkap dengan 17 kamar tidur, kolam renang berbentuk palu, dan air terjun buatan. Belum cukup sampai di situ, Hammer juga mempekerjakan sekitar 200 staf pribadi. Mulai dari penata rambut, koki, sopir, hingga pengurus kuda. Semua digaji mahal setiap bulan, belum termasuk 21 kuda balap dan puluhan mobil sport yang ia koleksi. Total pengeluarannya mencapai ratusan miliar hanya untuk gaya hidup. Tapi roda kehidupan berputar cepat. Kurang dari 5 tahun setelah mencapai puncak kejayaan, Hammer resmi mengajukan kebangkrutan pada tahun 1996, dengan utang mencapai sekitar 190 miliar rupiah. Ia kehilangan rumah, mobil, dan hampir seluruh aset yang dimilikinya. Dari superstar jutawan, dia jatuh menjadi simbol kebangkrutan selebriti. Kini, MC Hammer memang sudah berubah. Ia menjadi pendeta, motivator, dan bahkan pengembang perangkat lunak di bidang teknologi. Mike Tyson. Mike Tyson, nama yang melegenda di dunia tinju.
ia bukan hanya petinju kelas berat biasa, tapi salah satu yang terbaik sepanjang masa. Kekuatan pukulannya luar biasa, kecepatannya mematikan, dan gayanya di atas ring membuat banyak lawan ciut sebelum bertanding. Tak heran jika ia dijuluki Iron Mike, pria yang seolah tak terkalahkan. Lahir dari keluarga miskin di Brooklyn, Tyson tumbuh dalam lingkungan keras yang membentuk kepribadiannya. Sejak remaja, ia sudah akrab dengan kekerasan jalanan, sampai akhirnya tinju menjadi satu-satunya jalan keluar dari hidup penuh kesulitan itu. Pada usia 18 tahun, ia debut profesional dan langsung menang dengan KO di ronde pertama. Dari sanalah legenda Iron Mike dimulai. Dalam waktu singkat, Tyson menaklukkan dunia tinju. Ia menjadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah, dan selama masa jayanya, ia menghasilkan lebih dari 400 juta dolar AS, setara dengan lebih dari 4 triliun rupiah. Namun, semua itu runtuh lebih cepat dari yang dibayangkan. Tyson bukan sekadar boros, ia hidup di level ekstrim yang sulit dipercaya. Bayangkan saja, Mike membeli 3 harimau putih bengal seharga 70.000 dolar per ekor, dan menghabiskan 200.000 dolar per tahun hanya untuk pelatihnya. Gaya hidup gila-gilaan, ditambah perceraian yang mahal, dan kesalahan manajemen finansial, akhirnya membawa Mike Tyson kering kekalahan terbesarnya. Pada tahun 2003, ia resmi dinyatakan bangkrut dengan utang mencapai 23 juta dolar AS, atau sekitar 380 miliar rupiah. Semua kekayaan yang ia bangun, lenyap begitu saja. Dari juara dunia, ia berubah menjadi simbol kejatuhan karena kesalahan sendiri. Meski begitu, Tyson tak menyerah. Ia perlahan bangkit melalui film, podcast, dan bisnis ganja legal miliknya, Tyson Ranch. Kini, ia hidup lebih tenang dan sering membagikan pelajaran hidup kepada generasi muda. Nicolas Cage. Kalau ada aktor Hollywood yang dikenal karena karir spektakulernya sekaligus kejatuhannya yang tak kalah mencengangkan, nama Nicolas Cage pasti ada di daftar teratas. Dia adalah salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di Hollywood pada awal tahun 2000-an, dengan kekayaan mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Cage membintangi film-film box office seperti National Treasure, Ghost Rider, dan Face Off, yang membuatnya menjadi ikon layar lebar. Namun, di balik kesuksesan itu, gaya hidupnya yang luar biasa mewah justru menyeretnya ke jurang kebangkrutan. Bayangkan saja, Cage menghabiskan uangnya untuk membeli lebih dari 15 rumah mewah, termasuk satu kastil abad pertengahan di Jerman, sebuah pulau pribadi di Bahama, dan mansion berhantu di New Orleans seharga 45 miliar rupiah. Belum cukup sampai di situ, sobat, ia juga membeli 2 pulau tropis, koleksi mobil langka, dan bahkan tengkorak dinosaurus seharga 4,3 juta dolar. Namun, gaya hidup eksentriknya ini tak bertahan lama. Pajak yang menumpuk, pengeluaran gila-gilaan, dan sejumlah investasi gagal membuat keuangannya ambruk total. Pada tahun 2009, otoritas pajak Amerika menyita sebagian besar propertinya dan menagih pajak yang belum dibayar hingga 80 miliar rupiah. Cage pun terpaksa menjual satu persatu aset berharganya, termasuk rumah, mobil, dan karya seni langka untuk melunasi utangnya. Dari seorang aktor dengan kekayaan miliaran, ia berubah menjadi selebriti yang bekerja tanpa henti hanya untuk menutup utang pajaknya. Dalam 1 tahun saja, ia membintangi 6 film berbeda, sebagian besar hanya untuk bertahan hidup. Kini, Nicolas Cage perlahan mulai bangkit lagi. Ia memilih peran-peran yang lebih berkualitas dan mulai membangun reputasinya dari awal. Michael Jackson. Siapa yang tak kenal Michael Jackson, sang raja pop yang mengubah wajah industri musik dunia? Ia bukan sekadar penyanyi, tapi fenomena global. Dengan suara khas, tarian legendaris seperti Moonwalk, dan jutaan penonton histeris di setiap konsernya, Michael Jackson menjadi ikon yang tak tergantikan. Di masa kejayaannya, kekayaannya mencapai lebih dari 7 triliun rupiah. Ia memiliki istana pribadi bernama Neverland Ranch, lengkap dengan kebun binatang, taman bermain, dan bioskop pribadi. Ia hidup di dunia yang penuh fantasi, seolah ingin menghidupkan kembali masa kecilnya yang hilang. Namun, di balik kilauan itu, kehidupan Michael tidak seindah yang terlihat. Gaya hidup mewah, operasi plastik yang berulang, biaya hukum yang besar, serta pengeluaran tak masuk akal mulai menggerogoti kekayaannya. Setiap tahun,
ia menghabiskan jutaan dolar hanya untuk staf pribadi, dokter, dan biaya pemeliharaan Neverland. Belum lagi kasus-kasus hukum dan tuduhan yang menghancurkan reputasinya, membuat kontrak-kontrak besar dan sponsor menjauh satu persatu. Pada pertengahan 2000-an, Michael tenggelam dalam tumpukan utang. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa ia memiliki utang hingga 7,5 triliun rupiah, sementara asetnya jauh dari cukup untuk menutupinya. Neverland, simbol kejayaannya, akhirnya disita dan dijual. Raja pop dunia perlahan berubah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Tragisnya, di tahun 2009, saat ia bersiap untuk tur besar This Is It yang seharusnya jadi kebangkitannya, Michael meninggal dunia karena overdosis obat. Ironisnya, setelah kematiannya, album, film dokumenter, dan hak musiknya justru menghasilkan ratusan juta dolar untuk keluarganya. Johnny Depp. Johnny Depp, aktor eksentrik yang dikenal lewat karakter legendaris seperti Captain Jack Sparrow dalam Pirates of the Caribbean. Selama 2 dekade, ia menjadi salah satu bintang terbesar di Hollywood, dengan bayaran mencapai 20 juta dolar AS per film, dan total kekayaan yang pernah menyentuh lebih dari 650 juta dolar, atau setara dengan lebih dari 10 triliun rupiah. Namun di balik kesuksesan dan pesonanya yang karismatik, hidup Johnny Depp ternyata penuh badai. Ia dikenal sangat boros, bahkan untuk ukuran seorang superstar. Bayangkan saja, Depp menghabiskan lebih dari 2 juta dolar per bulan hanya untuk gaya hidupnya. Dari 14 rumah mewah di seluruh dunia, termasuk sebuah kastil di Prancis, pulau pribadi di Bahama, dan yacht senilai 30 juta dolar. Belum lagi koleksi mobil klasik, karya seni, anggur mahal, dan jet pribadi. Masalahnya, semua itu tak sebanding dengan pengelolaan keuangannya yang berantakan. Depp mempercayakan hartanya pada tim manajemen keuangan, tapi hubungan mereka akhirnya berakhir di pengadilan. Ia menuduh mereka menipu dan menyalahgunakan uangnya, sementara pihak manajemen menuduh Depp sendiri yang boros dan tak terkendali. Akibatnya, keuangannya hancur. Pada tahun 2017, Johnny Depp dikabarkan memiliki utang lebih dari 40 juta dolar AS, setara dengan lebih dari 600 miliar rupiah. Namun badai sebenarnya datang ketika kisah cintanya dengan aktris Amber Heard berubah menjadi mimpi buruk. Kasus perceraian dan tuduhan kekerasan membuat nama Depp hancur total. Ia kehilangan kontrak besar, termasuk perannya di Pirates of the Caribbean dan Fantastic Beasts, 2 proyek yang seharusnya bernilai ratusan juta dolar. Dunia seolah berpaling darinya. Dari salah satu aktor termahal di dunia, Depp nyaris kehilangan segalanya, uang, reputasi, bahkan karirnya. Namun, setelah perjuangan panjang dan pertarungan hukum yang melelahkan, kebenaran akhirnya berpihak padanya. Johnny Depp memenangkan gugatan pencemaran nama baik melawan mantan istrinya pada tahun 2022, dan sejak itu perlahan mulai bangkit lagi. Kini, Johnny Depp hidup lebih sederhana dan fokus pada musik serta seni. Adriano. Nama Adriano dulu pernah menjadi simbol harapan baru sepak bola Brasil. Dijuluki The Emperor, ia dikenal dengan tubuh kekar, kaki kiri mematikan, dan kemampuan mencetak gol luar biasa. Di masa jayanya bersama Inter Milan, Adriano dianggap sebagai pewaris sejati tahta Ronaldo Nazario. Ketenarannya melejit, kontrak klub dan sponsor mengalir deras, dan kekayaannya mencapai jutaan dolar. Namun di balik ketenaran itu, tersembunyi kisah kelam yang perlahan menghancurkan segalanya. Tragedi dimulai pada tahun 2004, ketika ayahnya meninggal dunia, sosok yang paling ia cintai dan menjadi sumber semangat hidupnya. Kehilangan itu membuat Adriano terpuruk dalam depresi berat. Ia mulai kehilangan fokus, terjebak dalam pesta, alkohol, dan lingkaran pertemanan yang salah. Pelatih dan rekan setimnya mencoba menolong, tapi sang emperor seperti kehilangan kendali atas hidupnya. Performanya di lapangan menurun drastis, kontrak demi kontrak dibatalkan, dan karir yang seharusnya menjadi legenda malah runtuh di usia muda. Beberapa klub Eropa mencoba memberinya kesempatan kedua, tapi tak ada yang berhasil. Gaya hidup glamor dan kebiasaan berpesta hingga pagi hari mempercepat kejatuhannya. Harta yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun habis begitu saja untuk alkohol, teman-teman yang memanfaatkannya, dan gaya hidup tanpa arah.
Dalam satu wawancara, Adriano mengaku, "Saya mencoba mengisi kekosongan dengan pesta dan minum, tapi semuanya justru membuat saya semakin hancur." Sang emperor yang dulu ditakuti di Eropa kembali ke Brasil, tinggal di favela sederhana di Rio de Janeiro. Ia menjauh dari dunia sepak bola profesional dan hidup dengan jauh lebih sederhana. Kisah Adriano adalah tragedi nyata tentang bagaimana kehilangan dan depresi bisa menghancurkan seseorang, bahkan yang memiliki segalanya, ketenaran, uang, dan bakat luar biasa. Nah, Sobat Support, dari kisah 7 orang terkenal ini kita belajar satu hal penting, kekayaan dan ketenaran tak menjamin kebahagiaan. Semuanya bisa hilang sekejap, jika tak dikelola dengan bijak. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.